Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang terhormat Kamabikus Man 1 Blitar, yang saya hormati kakak-kakak pembina Pramuka Man 1 Blitar, yang saya hormati Dewan Ambalan Pramuka Man 1 Blitar, serta adik-adikku peserta penerimaan tamu ambalan Man 1 Blitar. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sejarah pramuka, baik itu di dunia maupun di Indonesia. Yang pertama, sebelumnya kita perkenalkan dulu ya. Nama saya Zumratul Aliyah, saya lahir di Blitar 12 April 2002. Alamat saya di Pojok Garum Blitar. Kemudian pendidikan saya di MI Bustanul Atfal, MTSN 2 Kota Blitar, Man 1 Blitar tahun 2020. Kemudian sekarang saya di Universitas Negeri Malang. Pengalaman organisasi saya adalah dulu pernah ikut pramuka di MTSN 2 Kota Blitar dan juga OSIS. Kemudian juga mengikuti OSIS dan pramuka di Man 1 Blitar. Dan sekarang saya menjadi Kepala Bidang Riset Dewan Kerja Cabang Kabupaten Blitar. Yang pertama, sejarah pramuka dunia. Sebelumnya adik-adik pasti telah mengetahui siapa sih Bapak Pandu Dunia. Ya, sering kita sebut dengan BP atau Baden-Powell. Siapa nama lengkapnya? Sir Robert Stephenson Smith Baden-Powell of Gilwell. Nah, beliau lahir di mana dan kapan? Dia lahir di London, Inggris pada tanggal 22 Februari tahun 1857. Kemudian siapa ayahnya? Ayahnya adalah Profesor Domin Baden-Powell, seorang guru besar geometri di Universitas Oxford. Ibunya bernama Miss Henrietta Grace Smith. Kemudian saudaranya itu ada berapa? Ada 9 ya. Nah itu siapa saja? Warrington, George, August, Frank, Penrose, Agnes, Henrietta, Jessie, dan Baden-Fleckner. Kemudian istrinya siapa? Namanya Olaf Claire Solmes. Nah, putranya namanya Peter, Heather, dan Betty. Ada 3 ya putranya. Kalau saudaranya ada 9, kalau putranya ada 3. Oke. Ini ada foto Baden-Powell dalam bentuk lukisan saja ya, tapi ini. Nah, ceritanya gini, dulu di Charterhouse School BP mendapatkan julukan Batting Towel dan dia menempatkan sekolah di Charterhouse School. Kemudian setelah tamat dari sekolah, Baden-Powell bergabung dengan dinas kemiliteran yang dia bergabungnya itu dibantu oleh pamannya, namanya Kolonel Henry Smith. Dan setelah lulus, ia ditempatkan di India dengan pangkat letnan. Selanjutnya, dia juga pernah ditugaskan di Afrika dan dia melakukan beberapa petualangan. Pernah juga Baden-Powell ini mendapatkan julukan Impesa atau yang disebut dengan serigala yang tidak pernah tidur dari suku Zulu, Ashanti, dan Metabele. Tahun 1908, BP menulis pengalamannya untuk latihan kepramukaan dalam bukunya yang berjudul Scouting for Boys, di mana buku ini mengakibatkan perkembangan kepanduan semakin meningkat di dunia. Tahun 1912, atas bantuan adiknya yang bernama Agnes, BP dapat mendirikan organisasi kepanduan wanita pertama kali yang dinamakan dengan Girl Guides. Nah, seluruh pengalaman ini dicantumkan Baden-Powell dalam bukunya yang namanya Aids to Scouting. Kemudian tahun 1916 berdirilah sebuah kelompok pramuka siaga dengan nama CUB atau yang berarti anak serigala. Dan buku panduannya itu bernama The Jungle Book
karya dari Rudyard Kipling. Buku itu menceritakan tentang Mowgli, si anak rimba. Kemudian pada tahun 1918, BP membentuk Rover Scout atau yang biasa kita sebut dengan Pramuka Penegak. Bagi orang-orang yang sudah berusia 17 tahun dan menerbitkan bukunya dengan judul Roving to Success yang menggambarkan seorang pemuda itu mengayuh sampannya menuju pantai bahagia. Gitu ceritanya. Kemudian tahun 1920 dilaksanakannya Jambore dunia pertama kali di Olympia Hall, London ya. Dan saat itulah Baden-Powell diangkat sebagai Chief Scout of the World atau disebut dengan Bapak Pandu Dunia. Tahun 1920 pula dibentuk Dewan Internasional beserta Biro Kepramukaan Sedunia. Dan pada tahun 1941, tanggal 3 Desember, Baden-Powell ini meninggal dunia di Nyeri, Kenya. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai sejarah pramuka Indonesia. Siapa sih Bapak Pandu Indonesia? Kiai Haji Agus Salim. Beliau menamai organisasi ini dengan Pandu atau kepanduan karena saat itu tidak boleh ada organisasi di luar milik Belanda yang menggunakan istilah Pathfinder. Jadi Kiai Haji Agus Salim ini membentuk nama dengan nama Pandu gitu. Kemudian siapa Bapak Pramuka Indonesia? Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ini yang biasanya kebalik. Kalau teman-teman itu ditanya, siapa Bapak Pandu Dunia, Bapak Pandu Indonesia? Kadang masih bingung, siapa sih Kiai Haji Agus Salim apa Sri Sultan Hamengkubuwono IX? Terus apa bedanya dengan Bapak Pramuka Indonesia? Beda ya. Jadi, kalau Bapak Pandu Indonesia itu yang mencetuskan nama Pandu. Kalau Bapak Pramuka Indonesia itu merupakan orang yang pertama kali diangkat sebagai Kakwarnas saat itu. Dan pengangkatan Sri Sultan Hamengkubuwono ini merupakan keputusan resmi Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 1988 di Timur Timur atau biasanya atau sekarang ini disebut dengan Timor Leste, sudah memisahkan diri dari Indonesia ya. Selanjutnya, sejarah pramuka Indonesia ini awalnya dulu banyak sekali organisasi-organisasi yang terbentuk di Indonesia. Akhirnya banyak tidak teratur gitu ya. Akhirnya dibentuklah sebuah organisasi yang resmi dinamakan dengan Praja Muda Karna atau disingkat dengan Pramuka. Dan pada tanggal 14 Agustus 1961 ini dilakukan Mapinas atau Majelis Pimpinan Nasional. Dan hingga sekarang tanggal 14 Agustus disebut dengan Hari Pramuka. Lambang Pramuka. Mungkin dari teman-teman sudah mengerti lambang Pramuka. Sama seperti ini yang saya pakai. Ada dua pramuka, ada dua tunas kelapa. Itu namanya siluet tunas kelapa. Kenapa berkebalikan? Itu karena satuan terpisah. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan gitu. Nah, kiasannya apa? Kenapa kok menggunakan lambangnya itu kelapa? Kenapa tunas kelapa gitu? Yang pertama ini penciptanya siluet tunas kelapa sebagai lambang pramuka ini adalah Sunarjo Atmodipuro. Kiasannya yang pertama berbentuk citkal, di mana berarti bahwa seorang pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa. Kemudian buah kelapa itu kan tahan lama ya. Jadi diharapkan seorang pramuka itu jasmani dan rohaninya kuat dan ulet. Kelapa dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Jadi seorang pramuka itu dapat beradaptasi dalam kondisi apapun dan dimanapun.
Kelapa tumbuh menjulang tinggi. Pohon kelapa itu tumbuh menjulang tinggi. Artinya, seorang pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Selanjutnya ada akar kelapa yang kuat. Ini bermaksud bahwa seorang pramuka selalu berpegang pada dasar-dasar yang kuat. Kelapa merupakan pohon yang serbaguna. Artinya, seorang pramuka diharapkan dapat berguna bagi nusa, bangsa, dan juga agama. Itu kiasannya. Selanjutnya, kode kehormatan. Nah, kode kehormatan kalau di siaga itu ada Dwi Satya dan Dwi Dharma. Tapi kalau di Penggalang, Penegak, dan Pandega itu Trisatya dan Dasadharma. Ada juga sistem Among atau cara pelaksanaan pendidikan dalam gerakan pramuka. Sistem Among ini diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara dengan katanya ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Tuh. Selanjutnya, apa saja tingkatan dalam pramuka? Sudah tahu ya mestinya teman-teman di sini, karena dari kita masih SD atau MI itu udah ada pramuka, dan seragam pun selalu digunakan untuk sekolah di hari Jumat jam 1. Nah, yang pertama ada siaga. Siaga itu berusia 7 sampai 10 tahun. Tingkatannya dalam siaga itu ada mula, bantu, dan tata. Kemudian yang kedua ada penggalang, usia 11 sampai 15 tahun. Tingkatannya ramu, rakit, dan terat. Biasanya kalau siaga itu warnanya hijau, kalau penggalang warnanya merah. Selanjutnya penegak. Penegak itu umur 16 sampai 20 tahun. Dengan tingkatan penegak bantara dan penegak laksana. Penegak itu warnanya kuning, seperti yang saya gunakan saat ini. Kenapa saya masih penegak meskipun saya sudah berada di universitas? Sebenarnya dalam tingkatan-tingkatan itu harusnya sesuai dengan umur. Tapi sekarang itu banyak sekali yang menggunakan, yang penting kalau masuk SMA itu nanti jadi penegak, kalau masuk universitas itu nanti jadi pandega gitu. Selanjutnya ada pandega, usianya 21 sampai 25 tahun. Ini warnanya biasanya coklat dan tingkatannya hanya pandega saja. Yang pertama, ini saya tidak akan membahas secara detail tentang siaga, penegak, siaga dan penggalang dan pandega. Karena ini teman-teman merupakan tamu ambalan, jadi akan saya bahas mengenai penegak. Sumber saya dari pola mekanisme pembinaan pramuka penegak yang merupakan keputusan Kuarnas nomor 176 tahun 2013. Penegak. Syarat kecakapan umum dalam pramuka penegak itu ada bantara dan laksana. Serta syarat kecakapan khususnya ada purwa, madya, dan utama. Sangga. Kan kalau di penggalang biasanya namanya regu, tapi kalau di penegak itu namanya sangga. Merupakan satuan terkecil yang terdiri dari 4 sampai 8 orang, di mana itu ada pimpinan yang namanya pinsa atau pemimpin sangga. Selanjutnya ada yang namanya ambalan. Ambalan ini bisa diartikan dengan kumpulan dari beberapa sangga. Artinya satuan gerak untuk golongan penegak yang menghimpun sangga dan dipimpin oleh pradana, didampingi oleh pembina sebagai penasihat. Jadi pradana ini yang namanya ketua dalam beberapa sangga, dan satu pembina dalam satu ambalan gitu. Makanya kenapa ada ambalan putra, ada ambalan putri, dan nama ambalan itu masing-masing dinamai dengan nama pahlawan biasanya. Kalau di penggalang itu namanya pasukan. Pasukan itu kumpulan dari beberapa regu. Kalau di penegak itu namanya ambalan gitu.
Nah, ini yang ada yang sedikit berbeda, sangga kerja. Beberapa orang juga berpikir sangga kerja dan dewan ambalan itu sama. Bahkan mereka menggunakan sangga kerja, bukan dewan ambalan. Sebenarnya itu salah. Sangga kerja itu hanya berlaku sementara. Jadi, sangga kerja ini adalah wadah untuk melaksanakan tugas. Tugas itu, anggotanya itu disesuaikan dengan tugas itu. Jadi tidak selamanya sangga kerja itu ada, bisa dibubarkan setiap tugasnya itu sudah selesai, gitu ya. Kemudian ada yang namanya SAKA atau Satuan Karya Pramuka. Wadah pembinaannya seperti apa? Jadi Satuan Karya Pramuka ini merupakan wadah pendidikan atau pembinaan untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat, minat, serta menambah pengalaman para pramuka penegak dan pramuka pandega. Biasanya kegiatannya ini lebih kepada masyarakat, lebih kepada praktek. Seperti SAKA itu ada SAKA Bayangkara, SAKA Dirgantara, SAKA Kalpataru, dan lain sebagainya. Tuh. Selanjutnya, wadah pembinaan di kuartir. Di kuartir, ada apa dengan kuartir? Nah, kuartir itu kan ada kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, kuartir nasional. Nah, di kuartir ranting, di paling rendah sendiri itu kuartir ranting, ada Dewan Kerja Ranting. Kalau di kuartir cabang ada Dewan Kerja Cabang. Kalau di kuartir daerah ada Dewan Kerja Daerah. Kalau di kuartir nasional itu ada Dewan Kerja Nasional. Nah, wadah pembinaannya berupa Dewan Kerja Pramuka Penegak Pandega itu, yang anggotanya merupakan anggota pramuka penegak pandega yang dipilih melalui musyawarah pramuka penegak pandega putra-putri atau yang disebut dengan muspanitera itu. Dan sifatnya Dewan Kerja ini bersifat kolektif kolegial yang merupakan bagian integral dari kuartir dan berkedudukan sebagai badan kelengkapan kuartir. Dan Dewan Kerja itu diberikan wewenang dan kepercayaan untuk mengelola kegiatan pramuka penegak dan pandega. Jadi merupakan suatu kelengkapan di kuartir. Dewan Kerja itu tidak dapat dipisahkan dengan kuartir. Mereka saling melengkapi gitu. Kemudian gugus depan merupakan pelaksanaan pembinaan yang biasanya ada di sekolah. Gugus depan ini pembinaannya dilaksanakan oleh pembina sebagai pembimbing, penasehat, motivator, dan juga pengarah ambalan penegak. Ada lagi di SAKA. Di SAKA ini yang melaksanakan adalah Pamong SAKA ya. Dalam pembinaan yang melaksanakan adalah Pamong SAKA. Tujuannya juga sama dengan gugus depan. Sedangkan di kuartir itu yang melaksanakan adalah pimpinan kuartir sebagai pembimbing, penasehat, narasumber, pendukung, serta sarana dan prasarana kegiatan, motivator, dan konsultan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega. Prinsip pembinaannya bagaimana? Ada yang namanya bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat. Kalau bina diri ini, kegiatannya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kalau bina satuan, mempersiapkan diri menjadi instruktur dalam keterampilan kepramukaan tertentu pada perindukan siaga dan pasukan penggalang. Kalau bina masyarakat, itu mempersiapkan diri untuk memimpin masyarakat. Jadi beda-beda bina diri. Yang pertama membina dirinya sendiri, kedua membina satuannya, yang terakhir adalah membina di masyarakat. Karena tujuannya adanya pramuka, itu seorang anggota pramuka harus bisa terjun kepada masyarakat. Nah, kegiatan penegak itu apa saja? Yang pertama harus ada prinsip. Nah, prinsipnya adalah dari, oleh, dan untuk. Dari, oleh, dan untuk pramuka penegak dan tanggung jawabnya dari pembina. Kegiatannya ada Dian Pinsa atau Gladian Pemimpin Sangga, ada Raimuna atau pesta yang kalau di Penggalang itu namanya Jambore.
Kemudian juga ada perkemahan wirakarya, ada giat prestasi penegak. Selanjutnya ada materi pembinaan dari pramuka penegak. Ada apa saja? Sama, tetap sama. SKU, SKK, dan SPG. Syarat kecakapan umum, syarat kecakapan khusus, dan syarat penegak Garuda. Nah, selanjutnya ada mekanisme pembinaannya. Ada apa saja di penegak? Ada tamu ambalan. Seperti adik-adik semuanya ini disebut dengan tamu ambalan, di mana adik-adik yang sudah pernah mengikuti pramuka, perpindahan antara penggalang ke penegak, atau adik-adik yang belum pernah mengikuti pramuka sama sekali, namun usianya menanjak umur 16 atau usia 16-20 tahun, itu masih dinamakan dengan tamu ambalan. Kemudian ada calon penegak. Calon penegak ini adalah adik-adik, di antara adik-adik ini yang sukarela menyatakan dirinya untuk sanggup menaati aturan ambalan. Jadi untuk ikut di dalam ambalan gitu ya. Dan maksimal calon penegak ini lamanya maksimal 6 bulan, nggak boleh lebih. Selanjutnya ada penegak bantara. Kalau sudah masuk ke penegak bantara dan sudah dilantik menjadi seorang penegak bantara, nantinya bisa melanjutkan untuk mengambil penegak laksana. Baru setelah laksana itu bisa Garuda. Garuda ini tingkatan di setiap golongan, tingkatan tertinggi di setiap golongan. Kalau teman-teman udah bantara dan laksana, kalau di penegak, kalau di penggalang itu sudah terap ya, sudah masa terap, jadi bisa untuk daftar Garuda. Tapi syaratnya kalau bantara itu ya SKU bantara, kalau laksana ya SKU laksana. Tapi kalau Garuda ada syarat sendiri. Nah, selanjutnya ada nama sangga. Ini yang mungkin sudah biasa ya, nama sangga itu. Biasanya di bed di baju pramuka itu ada perintis, penegas, pencoba, pelaksana, dan pendobrak. Kok ada ini? Kenapa kok sudah ditentukan? Kalau regu dulu kan cuma nama-nama bunga sama nama-nama hewan ya. Tapi kalau di sangga kenapa kok sudah ditentukan? Ini alasannya. Yang pertama, perintis. Kiasan, pelopor, memulai, dan menjadi pembuka. Jadi merintis. Tujuannya adalah merintis, jadi punya tugas masing-masing. Yang kedua, penegas. Maksudnya adalah penegas itu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang arif dan bijaksana. Yang ketiga, ada pendobrak. Pendobrak ini memiliki keberanian dalam mengemukakan kebenaran dan melawan kemungkaran. Yang keempat, pelaksana. Pelaksana memiliki keberanian untuk melaksanakan sesuatu tugas dengan penuh tanggung jawab yang melaksanakan. Kalau pencoba itu keberanian untuk mencoba segala sesuatu yang positif. Nah, perintis itu merintis, penegas itu mengambil keputusan, pendobrak itu keberanian dalam kebenaran, mengemukakan suatu kebenaran. Kalau pelaksana itu yang melaksanakan, kalau pencoba itu yang mencoba-coba. Dari itu semua dapat diartikan, dapat dialokasikan maksudnya di setiap logonya itu, setiap badge-nya. Ya, itu mungkin sedikit gambaran dan cerita singkat ya mengenai sejarah kepramukaan dunia, sejarah pramuka Indonesia, dan juga mengenai pramuka penegak dari saya. Ada satu kata dari Baden-Powell, satu kalimat ya ini, seorang pramuka tidak pernah terkejut, dia tahu apa yang harus dia lakukan ketika sesuatu yang tak terduga terjadi. Sama halnya dengan kiasan pramuka, yaitu siluet tunas kelapa. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.